5, jadi sedang banyak sekali agenda di sekolah-sekolah. Mungkin kita akan mulai saja berkaitan dengan pembahasan mengenai sekolah Asia. Sebelum itu, Bapak dan Ibu, izin saya open terlebih dahulu karena sinyalnya sedang nggak bagus. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Selamat malam, Pak Gatot. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya di program atau di lanjutan diskusi ya berkaitan dengan sekolah Asia yang digagas oleh kita bersama karena melihat peluang-peluang yang ada di yang ditampilkan ya yang akan di-share itu sangat sungguh luar biasa. Ada program Golden Ticket dari Pence, lalu juga ada kesempatan untuk bekerja ya, bukan hanya di Indonesia tapi juga di Jepang, di Jerman dan tempat-tempat lain ya. Lalu juga adanya kesempatan untuk melakukan kegiatan magang di Asia Tenggara. Kak, saya berharap secara pribadi ya, apa yang kita diskusikan hari ini itu bisa menjadi peluang buat teman-teman dan juga sekolah-sekolah yang memang berminat dan berkeinginan untuk bisa mengembangkan sekolahnya dan juga bisa menaikkan tingkat pendidikan dan juga menaikkan kemampuan dari siswa dan siswi di sekolahnya. Intinya sih memberikan banyak peluang untuk teman-teman kita yang memang memiliki potensi gitu ya untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Sudah hadir Pak Gatot, Pak Victor dari Simolek, ada Bu Juli, ada Pak Resa dan Bapak Ibu yang lain yang sudah hadir. Semoga bisa berbagi ya berkaitan dengan program-program yang sungguh luar biasa ini. Oke, mungkin untuk itu karena ini direkam ya Bapak dan Ibu dan melihat di rundown di awal, saya akan memanggil untuk yang pertama untuk sharing ya kepada kita semua berkaitan dengan sekolah Asia dan juga program-program lainnya dari Pak Resa Akbar dari Resa Akbar STMT PhD dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Halo Pak Resa, selamat pagi. Bisa Oke, terdengar oke. suara saya Pak Resa? Ya. Waktu dan tempat dipersilakan Pak untuk kita diskusi dan juga berbagi program-program yang mungkin kita siapkan bersama berkaitan dengan sekolah Asia ini. Persilakan Pak Resa. Ya, bentar. Ini saya harus matikan videonya atau gimana, Pak? Boleh Pak, Nge-lag nih. mau di on cam boleh atau mau off cam juga boleh kalau sinyalnya memang tidak stabil. Ya, ya. Oke, baik. Sebentar ya, saya coba share screen dulu. Oke, karena banyak yang di-share ini materinya. Mau ditunggu. Oke, terlihat ya? Ya, terlihat Pak. Persilakan Pak. Oke, oke, oke. Saya mulai aja. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Indonesia. Saya kurang tahu di sana di Amerika, Pak Gatot. Malam, Mas. Malam ya. Malam. Malam. Ya. Salam kenal buat semuanya. Ada Pak Darman, ada Bu Juli, ada Pak Victor ya. Ini saya baru ketemu hari ini. Eh, Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sedikit cerita tentang PJJ Pens. Kita sebenarnya PJJ Pens ini prodi ya. Kami bukan perguruan tinggi yang eh, perguruan tinggi PJJ, tapi kami ada beberapa prodi yang memiliki model PJJ yang sudah izin menteri. Nah, kita rencananya memberikan jalur akselerasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Raka atau Pak Gatot dengan program Golden Ticket-nya yang sudah kita launching sejak tahun 2023. Ya, oke. Jadi kita bicara pendidikan jarak jauh. Jadi ini ada kebetulan PJJ Pens ini satu-satunya vokasi yang di Indonesia yang memiliki eh, ada apa namanya PJJ-nya ya. Dan kita harapkan seperti yang Bapak Ibu sudah tahu bahwa model-model PJJ sudah diadopsi banyak tempat ya, banyak institusi sekarang. Saya yakin 2019, sebelum 2019 itu sudah banyak dilakukan oleh Siamolek dan sebagainya. Dan kebetulan ada beberapa
kita 2020 sudah melakukan model PJJ ini di semua pendidikan mulai sekarang ini. Nah, ini yang menjadi pembeda pembelajaran kami. Jadi ini kuliah ya. Jadi kuliahnya itu kita lakukan sore hari. Jadi kuliah sore hari, kemudian yang sehingga aktivitas sehari-hari siang atau pagi sampai siang itu tidak mengganggu ya aktivitasnya. Dan unik lagi di PJJ kami masih model sinkron, bukan asinkron. Tapi itu kita kombinasi ya. Jadi sinkron dan asinkron tetap kita kombinasi, tapi utamanya kami masih melakukan sinkron. Supaya apa? Supaya ya tahu wajahnya pengampunya siapa, kemudian aktivitasnya kelihatan. Jadi masih bisa dibayangkan dan dirasakan lah. Ya, itu yang problematika di PJJ itu agak susah membayangkan. Tapi kalau ada misalkan ada dosen atau tutor itu masih bisa merasakan. Nah, di PJJ Pensi ini terdiri dari ada dua prodi ya. Yang pertama ada D3 Teknik Informatika PJJ. Yang kedua adalah sarjana terapan bukan teknik informatika, telekomunikasi ya, mohon maaf. Telekomunikasi PJJ. Jadi ini bukan teknik informatika tapi telekomunikasi. Ada dua prodi itu. Dan web resmi kami ada di pjj.pensasi.id. Dan di sini Bapak Ibu bisa mengakses sekarang, misalkan kalau ingin tahu PJJ Pens, di situ ada, kebetulan di halaman depan itu ada brosur yang bisa diakses, tahu biayanya berapa dan sebagainya. Nah, sebenarnya kunci utama PJJ Pens itu terletak di dua hal ini. Yang pertama adalah kita punya LMS yang kita namakan Etol, kita bangun sendiri, Bapak Ibu. Kita bangun dengan open source, kemudian seluruh aktivitas akademik yang PJJ kita lakukan dengan platform yang kami miliki. Ya, mulai video, kuis, ujian, forum diskusi, presensi, online meeting. Ya, bahkan kalau sekarang yang reguler itu memanfaatkan fasilitas Etol untuk presensi ya, termasuk mengumpulkan tugas-tugas ya. Ya, di situ lokasinya. Kemudian yang kedua adalah pusat belajar jarak jauh. Jadi kami mau nggak mau harus disupport dengan pusat jarak jauh supaya apa? Supaya mutunya masih bisa dijaga ya. Ya, biasanya ada pusat belajar itu kita harapkan ada lokasi mitra ya yang nanti dekat dengan mahasiswa yang remote area itu. Ya, ini yang kita harapkan adalah mereka ada beberapa perkuliahan itu mereka hadir secara fisik ya, seperti praktikum. Contohnya kalau kebanyakan yang di telekomunikasi itu masih ada kegiatan praktikum yang harus hadir di fisik, karena hands on ya. Mereka tahu panasnya solder itu bagaimana, kemudian pernah kesetrum itu, enaknya kesetrum itu bagaimana, ya itu. Yang kedua adalah yang asesmen. Ada beberapa asesmen yang nanti perlu dilakukan di onsite. Nah, itu yang pentingnya, dua hal ini yang jadi kunci utama di PJJ Pens. Nah, D3 Teknik Informatika PJJ ini konsentrasinya kemana sih? Ya, kita ya tujuannya adalah perangkat lunak, software, dan data ini rata-rata. Nah, kalau idealnya itu seperti ini ya, posisi yang diharapkan sebagai cloud engineering, software developer, DevOps, dan seterusnya. Kemudian kalau fokus di telekomunikasi PJJ itu ke infrastruktur ya dan jaringan. Jadi nanti ya kalau network engineering dan yang terakhir itu yang paling lagi ngetren sekarang itu adalah IoT spesialis. Ya ini jalur daripada teknik telekomunikasi PJJ. Kemudian kami punya program namanya akselerasi yang tadi sudah disampaikan terkait Golden Ticket. Nah ini yang kita sebut menabung SKS. Jadi SKS itu kita harapkan nabungnya itu nggak sedikit banyak ya. Kalau sedikit itu nggak nabung, itu namanya ya habis pakai ya. Kalau nabung ya disimpan sampai banyak baru digunakan. Nah itu ya. Nah ini yang kita harapkan menabung SKS. Nah kita harapkan mereka yang mengikuti akselerasi itu ditabung dulu sejak sekolah, kalau bisa sebanyak-banyaknya. Nah paling nggak setara 1 semester. Jadi untuk bisa mengikuti program ini supaya aman, biasanya kan kami di negeri ya, kita harus mengamankan dengan adanya kerjasama yang nanti sekolah-sekolah atau partner kami harus punya kerjasama dengan kami supaya nanti
ini apa namanya lebih aman proses administrasi ke depannya. Nah, prinsipnya di dalam pelaksanaan course itu atau akselerasi ini, mereka harus mengambil 10 sampai 12 course yang setara satu semester. Dan itu bisa diambil selama 2 sampai 4 semester sejak kelas 10 akhir. Jadi kalau misalkan mereka course-nya itu misalkan kalau dibanding 10 course dalam satu semester saya yakin berat. Karena pada pagi harinya mereka sudah ada pembelajaran dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya akselerasi ini digunakan untuk siswa atau yang masih sekolah, yang mereka masih ada aktivitas di sana ya. Dan pelaksanaannya kalau setiap course itu ada 12 kali pertemuan, 12 sampai 14 kali pertemuan dan 2 asesmen per course itu seperti itu. Nah, dengan melaksanakan kegiatan ini sebenarnya kita sudah dianggap golden ticket ya. Seharusnya minimum 2, tapi kalau dia sudah banyak ini golden ticket yang nanti ketika masuk menjadi mahasiswa itu bisa klaim SKS. Ya, kalau dengan model seperti ini kita harapkan akselerasi akademik, yaitu 2,5 tahun sangat memungkinkan untuk D3, 3,5 tahun untuk sarjana terapan, seperti itu. Nah ini program yang kita akan tawarkan. Kemudian ada lagi pemadanan kurikulum PJJ, ya. Jadi ini adalah program lanjutan daripada akselerasi, yang prinsipnya adalah memudahkan untuk siswa mengambil yang mana diprioritaskan mengikuti course PJJ ini. Jadi untuk hal ini ada satu kegiatan tambahan, yaitu yang terakhir itu adalah sinkronisasi kurikulum. Jadi misalkan apa yang mereka pelajari di SMA atau di SMK, kalau memang ada di kurikulum PENS itu bisa kita sinkronkan sehingga nanti itu yang diprioritaskan mengambil sebagai course. Sehingga nanti ketika selesai kegiatan sekolahnya itu nanti mereka cukup mengambil tesnya yang ada di PENS ya, terutama tes untuk course-nya. Jadi nggak perlu ada tatap muka sebanyak 12 kali pertemuan tadi. Nah ini bebannya jadi lebih kurang dan kita berharap dengan pemadanan kurikulum ini yang di SMA atau SMK itu bisa belajarnya lebih cepat gitu ya. Ya, nggak perlu banyak belajar, tapi dengan sekali belajar mereka bisa 1, 2 pulau terlampaui gitu ya. Itu kita harapkan. Harapannya seperti itu. Nah, salah satu yang terakhir, ini yang tantangannya dari Pak Gatot ini lumayan ini ya. Jadi kita memberikan ada klaim kredit SKS. Sebenarnya klaim kredit SKS ini dilakukan ketika mereka diterima sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa PENS gitu ya, menjadi mahasiswa PJJ PENS. Ada 3 model kredit yang bisa dapat diklaim, yaitu yang pertama dari sisi course PJJ yang sudah kita keluarkan, itu yang kita akui, itu secara otomatis nanti begitu mereka masuk, mereka harus minta klaim untuk ini bisa diakui. Untuk sementara ini prosedurnya masih manual, maksudnya manual itu mereka harus mengajukan klaim itu. Yang kedua ada namanya sertifikat internasional atau nasional yang relevan. Jadi misalkan kalau mereka sudah melakukan sertifikasi internasional misalkan kayak Cisco, CCIE atau ISI Council seperti JCFI atau CPEN kayak gitu ya. Itu bisa kita akui. Cuma dan nanti dalam bentuk SKS. Jadi nanti eh, kayak klaim kredit nanti sesuai dengan kredit mata kuliah yang mana seperti itu. Ya, kalau yang pertama tadi course itu kan hampir sama sebenarnya, sama dengan mata kuliah jadi otomatis auto claim ya kalau memang sudah diambil. Tapi kalau sertifikat internasional kita harus mencari mana yang bisa diklaim jadi eh, SKS yang sesuai dengan sertifikat itu tadi. Yang ketiga adalah pengalaman profesional ya. Jadi pengalaman profesional bisa atau karya yang relevan dengan program studi. Misalkan mereka sudah bisa sudah mampu atau sudah bisa mengimplementasikan ke dalam beberapa perusahaan itu kayaknya perlu apresiasi dengan cara klaim kredit itu sumber. Nah, untuk
dua klaim ini untuk sementara ini kita masih dalam proses bikin aturan mainnya, kemudian termasuk dan untuk dua program ini, dua model ini masih dalam proses ya ini masih kita kaji karena informasi ini baru kita diskusikan di minggu kemarin. Moga-moga di tahun depan ini bisa kita laksanakan ya. Ya ini kita harapkan dengan ada model 3 sumber kredit ini, kita harapkan masing-masing mahasiswa yang memiliki memang punya potensi, punya kemampuan yang lebih tinggi daripada yang lain. Ya, kalau bisa ya studinya bisa cepat secara teorinya ya, kalau bisa. Ya, kurang lebih seperti itu. Interupsi Pak Reza. Ya. Itu yang poin 2 sertifikat internasional itu yang kita akan usulkan itu yang dari AWS. Tapi juga ada Ya, Pak. perkembangan yang dari beberapa industri itu yang nanti kita lihat, nanti kita informasikan. Itu Ya. kalau setara dan sebagainya kan tergantung dari board yang ada di sana. Kemudian Ya, yang benar. ketiga itu pengalaman profesional itu kan banyak anak-anak SMK atau SMA yang dia sudah bekerja di divisi IT yang udah lebih dari 3 tahun, 4 tahun dan dia udah punya karya gitu loh. Nah, karya itu yang di perusahaan itu yang di maintain sama dia. Nah, itu yang kita usulkan untuk bisa diakui gitu loh, sebagian dari Ya. RPL-nya itu, Pak. Sama juga yang di dalam itu. Jadi anak-anak yang udah setahun gitu kan, setahun terdaftar, tapi ternyata dia punya peluang paginya kerja di perusahaan IT atau pengerjaan project IT. Itu ada beberapa yang kita fasilitasi, itu kita usulkan untuk bisa diklaim SKS-nya gitu kan. Tapi karena karyanya sudah dipakai oleh perusahaan tersebut, itu loh. Itu aja tambahannya. Terima kasih Pak Reza. Yes, makasih Pak. Makanya yang tadi kita bicara PR Pak. PR-nya lumayan gitu. Tapi sedang kita ini Pak buat panduannya. Jadi permintaan dari manajemen ring 1 Pak, itu mintanya bikin panduan dulu, kemudian nanti baru kita diskusi lagi. Intinya itu ya sebenarnya prinsipnya Ya, gitu. siap. Sebenarnya nggak masalah. Nanti ini bisa jadi model kredit ini sangat fleksibel. Sebenarnya gini Pak Gatot, ini model RPL ini. Jadi ini ada konsep RPL yang sebelum mereka masuk dan mereka ini ongoing jadi mahasiswa. Kalau yang selama ini yang kita tahu RPL-nya adalah yang mereka akan masuk dan sayangnya masuk ke PENS ya. Jadi itu ada konsep RPL. Sayangnya yang dua model ini, yang dua terakhir ini itu nggak ada di platformnya. Padahal di dalam permennya itu ada, Pak. Jadi untuk pendidikan non formal dan pengalaman kerja itu ada, bisa diakui. Cuma secara administrasi itu tidak bisa. Saya sudah menggali lewat teman-teman BAK, nggak bisa Pak, model yang ini dua ini belum bisa. Secara sistem, tapi kalau itu secara sistem bisa, sistem pusat, oh lancar jaya Pak, gitu. Nah ini sekarang kita bikin aturan secara internal PENS sendiri yang nanti PENS yang nanti bisa mengaturnya. Tentunya harus mengikuti standar yang standar kita bikin standar ganda, standarnya internal PENS, kemudian kita harus tetap kita ikuti aturan yang ada di Dikti. Jadi ya normal biasa seperti itu. Seakan-akan cepat tapi ya lumayan seperti itu. Itu yang kita sedang ajukan Pak Gatot dan teman-teman yang lainnya, para peserta webinar ini. Ya ini kalau ada, kita juga menawarkan pihak penawar kerjasama untuk golden ticket yang untuk akselerasi tadi. Ini bisa masuk ke link ini, PENS ID akselerasi PJJ 25_25. Nah ini kami buat grup baru, bagi yang tertarik silakan join di sini. Nah itu Pak Gatot. Kemarin di Jawa Timur sudah saya lakukan seperti ini Pak. Nanti kalau nanti di Jawa Barat tertarik silakan bergabung aja teman-teman Jawa Barat. Ini urusan kenapa harus bergabung ini? Ada urusan administrasi yang harus dilakukan, Pak. Tahapannya nggak apa-apa. ini. Nggak apa-apa. Gitu. Nah, yang penting ada jalurnya, Pak. Jalur yang udah punya jam terbang tinggi, diakui, sehingga
menyemangati mereka, nggak usah dari nol. Memang tapi kalau MKDU harus ngambil lah, tapi ngambilnya bentuknya lain Ya, gitu. Itu ya, tapi ini yang masih kita godok panduannya, Pak. ya, Jadi untuk kami sedang godok panduannya, ya, secepatnya nanti kalau sudah oke, ya, emang di sini yang dua ini memang berbayar, hampir sama kayak Golden Ticket itu yang juga berbayar. Kurang lebih ada pembayaran. Cuma yang kembali lagi klaim kredit ini ketika apa namanya ini ongoing ya, jadi ongoing, bukan sebelum masuk. Memang ada RPL itu yang dilakukan sebelum masuk ke perguruan tinggi itu ada. Yang dilakukan lewat dua hal, lewat yang pertama alih kredit yang kita tahu ada D3 ke sarjana terapan, kemudian ada yang lewat ini jalur sertifikat atau jalur pengalaman. Sayangnya di sistem pusat belum mengakomodasi. Itu ya emannya gitu. nggak contohnya PES nanti biar dipakai se Indonesia. Iya, Pak. Nah, Sebenarnya kemarin sudah ketemu Pak Benny, saya tanyakan itu, Pak Benny itu di Belmawa, Pak. Minggu lalu ya. Saya berhadapan dengan beliaunya, Pak, ini RPL-nya kok cuma segini toh. Harusnya kan kalau mengacu di kementerian itu aturan kementerian itu ada 3 hal yang diakomodasi cuma satu saja pendidikan formal sebenarnya, pendidikan formal yang dia. Nah itu yang coba nanti kita dorong lagi dengan Pak Benny yang di bagian Belmawa itu. ya. Supaya nanti ini nggak ngakal-ngakali, Pak. Ini aturan lain sendiri nih. Pak Reza, Akhirnya izin bertanya. siap. Oh maaf, silakan Bu Juli. Pak Reza, sebetulnya ini sertifikat internasional bisa ikut saya, Pak. Sertifikat 3 atau 4. Jadi Siap. anak-anak yang masih sekolah bisa ikut, Pak. Dia dapat uang, bisa setahun, bisa 2 tahun, nanti pulang lagi uangnya udah banyak, ngambil degree-nya, ngambil ijazahnya di Ya. Bapak. Tapi biar dia nabung di luar dan dapat sertifikat internasional, dia nanti sesudah lulus dari Bapak, dia balik lagi ke Australia, bisa kerja di mana-mana, bisa kerja di Kanada, bisa kerja di mana. Ini masuk sertifikat 3-4 saya saja nanti. Mantap Bu itu. Itu yang kita harapkan Bu Yuli. Ya, kita nanti ngobrol lah. Iya Bu. Ya ini ada juga yang dari Jepang kemarin ya tanya kalau ada sertifikat ya bisa diakui nggak kerja di Jepang? Ya bisa. Ya cuma masih cari jalur. Saya yakin ada teman-teman. Kalau dari Australia diakuin Pak. Jadi malah nanti Bapak kalau memungkinkan kita lihat nanti kita bikin dual degree. Degree-nya Bapak sama degree-nya dari Australia. Nanti saya carikan yang cocok. Sip Bu Yuli. Kita pengennya itu internasional Bu. Iya, iyalah kita mulailah. Mumpung Iya, aku Bu. belum 80 Pak. Nanti 80 udah bisa apa. Waduh, ini Salim dulu sama senior ini. Saya ini belum Salim. Ya, sudah sepuh sekali gimana? Oke. Bu Yuli di mana Bu posisinya? Jakarta. Oh, Jakarta. Kantor saya di Bridge Tower. Oh, gitu ya. Oh, ya. Kalau yang di sini ya. Kira-kira banyak nggak di Western Australia itu? Oh, sertifikat 3. Ya, tergantung Pak. Makanya saya mau lihat ini apa. Kalau dari sertifikat 3 gampang, tapi kalau langsung sertifikat 4 nanti saya lihat dulu kurikulumnya Bapak apa aja sih. Bisa masuk nggak? Tapi mudah-mudahan bisa lah. Karena ini ada banyak sekali apa sekolah-sekolah vokasi punyanya pemerintah tuh ini perlu student dan yang bisa bekerja. Jadi bisa belajar mereka juga apa kekurangan tenaganya terisi gitu loh. Makanya mungkin saya lihat satu-satu apa aja sih profilnya Bapak anak-anak. Jadi supaya cocok kerjaannya di sana yang 24 jam sama 40 jam itu kemana gitu. Jadi gampang. Siap Bu. Sebenarnya itu sudah kita lakukan di Taiwan juga Bu. Jadi itu hanya setahun ya. 2 tahun 2+2 Pak. Taiwan. Oh itu yang saya kurang tahu yang baru. Enggak, ini ada yang setahun Pak. Oh. 1 semester di kampus
apa kalau nggak salah 1 semester di industri atau 1 semester di kampus, 1 tahun di industri, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka langsung kerja. Ya, itu sistem ini working integrated learning. Itu Ya, nggak benar, semua universitas mau, Pak. benar. Tapi Dan kalau ini biasanya jadi peluang ya double ini, Bu. Double degree. ya mudah-mudahan, tapi kan setahun 2 tahun lah, Pak, jangan langsung. Ya, Saya setahun 2 tahun, Bu. ya Ya, mudah-mudahan setahun udah bisa. nggih. Ya, Bu. Kan mereka Kita biasanya ngelihat hasil. kita follow Bu Yuli aja lah. Manut aja nanti kita sampaikan ke bagian manajemen untuk terkait peluang ini, Bu. Ya, kita ngobrol dulu lah, Pak, nanti ya. Jadi supaya matang. Ya. Seperti itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk ini. Nggak banyak yang saya sampaikan ya. Mohon maaf, Bapak Ibu. Mungkin kalau ada diskusi, Pak ya. Reza, dari saya Victor Simolek, Pak Reza. Ya. Ya, ini Pak mau bertanya tadi terkait yang update info kalau untuk RPL tipe A, berarti yang diakui baru yang transfer kredit ya Pak, dari pendidikan formal ya, saat ini ya? Benar. Ya, pendidikan formal. Oh, berarti yang non formal, informal sama pengalaman kerja itu belum ada ininya, berarti Kantolannya. seperti kantolannya gitu ya. Padahal kalau peraturannya udah ada Pak, berarti kan? Benar. Iya. Oh, Kemarin oke. kita telusuri seperti itu. Oh, ada satu lagi Pak dari Fast Ya, Track. Fast Track-nya Pak Wikan itu dulu. iya, Yang oke. program D1 itu ya. Ya, Fast Track SMK langsung. Ya, itu ada. ya. Terima kasih Pak Reza, ini update info sih, karena kan dari yang pelaksana ya. Kalau kami kan biasanya melihat dari sisi aturan, tapi kalau sharing-sharing dari PENS yang sudah jalan, kita dapat pengalaman lagi. Kemarin terima kasih Pak, dari PENS juga sudah hadir di Ya, workshop cuma saya nggak bisa Simolek ya. ngomong waktu itu Pak Victor. Mohon maaf banget. Siap, Saya lagi betul. Siap. Ya, kemarin ya perlu diketahui Pak Victor itu Ya, kalau yang program yang tadi saya bilang non formal ya, dan ya. pengalaman itu Pekerja ya. kami telusuri sendiri Pak. Ya. Kurang lebih 2 minggu lalu, sehingga Ya. kami kaji lagi terus akhirnya nggak bisa, ya udah kita pakai Oh, jalur khusus ini kesulitannya di administrasinya itu ya, cantolan ininya Pak administrasi. ya. Ya, Ya, siap. gitu. Nanti jadi masukan buat kami juga, karena kita sementara menyusun panduan juga kan, dan penjaminan mutu bersama teman-teman dari AIS Institut. Nanti mungkin bisa kita bantu juga sounding Ya, Pak ya. Siap. Terima kasih siap. Pak Reza. Ini Ya. infonya yang sudah update banget ya. Ya, makasih Pak. Nah, interupsi sebentar. Pak Victor, itu yang Anda kerjakan dengan Pak Saryadi itu kan PKLK atau kursus itu kan juga ada 17.000 lembaga, itu bisa diinformasikan ini. Mereka orang-orang kursus yang sudah bekerja dan punya portofolio itu bisa masuk jalur formalnya melalui jaringan ini gitu. Itu aja sementara. Siap Pak. Nah, sekarang kursus kalau nggak salah direkturnya Pak Yaya Pak. Pak Yaya Sutarga. Iya betul. Nanti kan siap orang kita info. Simolek juga itu kan. Iya, nanti kita infokan Pak melalui ini teman-teman yang terlibat di situ. Siap. Oh iya, makro kredensial ya sekarang arahnya. Iya, sekarang mengarahnya ke situ. Apalagi yang kursus kan Pak ya. Cuman ya tadi saya tertarik yang itu Pak, karena kan sebenarnya arahnya kita ini mau membawa makro kredensial ke RPL sama ke pendidikan tinggi kan, tapi ternyata salah satu yang kendala tadi, makanya saya agak kaget juga Pak dengar dari Pak Reza belum ada cantolannya gitu. Nah ini kan biar bisa jadi cepat di follow up gitu kalau kita info ke teman-teman. Iya. Ya, alhamdulillah teman-teman ya agak cepat. Saya juga duduk di sampingnya. Nggak bisa Pak, ini udah. Siap. Ini Pak Victor usul aja ini. Ini kan lagi disiapin aturannya sama Pak Reza. Desember kan jadi. Januari yang melalui jalurnya Pak Saryadi, kursus Indonesia dikasih tahu aja gitu kan. Dibikin seminar kayak gini. Kan online kan Indonesia bisa denger kan. Sehingga mereka punya peluang itu gitu loh. Iya. Nanti PENS bisa Pak Reza, bisa PENS Pak Reza nanti dengan Simolek kita kolaborasi, nanti kita gandeng yang kursus atau mitra-mitra Simolek yang lain tuh bisa dapat info yang ini terkait yang program-program ini. Ya Pak. Ya, biar bisa lebih banyak lagi yang ini dapat infonya gitu Pak. Ya Pak Victor ya. Ya ini kita share info juga tadi Pak. Ya.
Semoga Ya, oke, bermanfaat. terima kasih Pak. Ada lagi, Bapak Ibu? Nah, itu silakan Bapak dan Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan tadi dari materinya Pak Resa ya, berkaitan dengan golden ticket dan juga yang lain-lain ya, karena menarik kalau memang tujuannya Asia ya, gitu, untuk berangkat keluar sambil ngambil kuliah bisa ke D3 ITP JJPENS atau telekomunikasi ya Pak Resa ya. Ya, telekomunikasi sangat memungkinkan. Ya. Jadi Dipersilakan Bapak dan Ibu. saya cuma ngikut ngomong aja karena sudah mulai bicara micro kredensial. Ini sebetulnya dimasukkan saja langsung menjadi pendidikan pelatihan terstruktur karena LPK itu saya lihat nggak punya strukturnya. Jadi kan sayang kalau kita sudah mulai micro kredensial lebih-lebih dimulai dari Pak Gatot dengan kita semua ini kan nanti saya tinggal ngasih kurikulum standar internasionalnya ya bapak-bapak, ibu-ibu lah yang buat nanti kan bisa lama-lama seperti saya di mana di Banyumas, sekarang Jawa Timur mau ikut dan di Indramayu itu LPK-nya sudah mulai ikut saya. Bu, saya kok begini-begini ya udah ini saya bikin begini. Udah kamu buat nanti lihat hasilnya sebulan lagi nanti kita bicara gitu. Jadi saya kasih ininya kurikulumnya untuk micro kredensial gitu. Jadi jangan buang-buang uang tidak terstruktur lah pemilih. Udah dipakai. Iya, pakai. Bu Yuli, ini usul aja sama Pak Victor, sama kawan-kawan semuanya. Jadi untuk yang, karena mikro kredensial ini kan jadi kebutuhan yang luas. Ya tiap bulan sekali aja kita bikin webinar terus sama informasi kursusnya gitu loh. Usul aja sih. Iya, boleh nanti saya kan cuma tukang bikin ininya, tukang bikin kurikulumnya, kerangka acuannya, nanti bapak-bapak ini yang cocok buatlah gitu. Jadi itu lama-lama bisa dijual LPK ikut loh. Karena mereka tahu. Jadi oh betul pendidikannya benar nggak cuma asal kita ngambil mungut uang atau dapat dari pemerintah, dari dinas atau dari apa, tapi hasilnya nggak ada. Tapi dengan demikian kan asesmennya ada. Nanti dibuatin kerangka acuan juga gimana ngesesnya gitu. Jadi kayaknya jangan kayak buang air ke got aja deh gitu. Jadi kita mulai tata lagi, diatur ini harus masuk ke irigasi, ini harus masuk kemana, bikin aja terstruktur. Ya kita sih sudah sama Simolek udah sinergi untuk masuk ICA yang punyanya UT itu. Itu di situ bisa masukin ke situ aja nanti. Yang ikut kursus kontennya apa, jadi diarahkan kontennya tapi dapat sertifikat kalau kontennya jadi dan masuk ICA gitu aja sih, yang konkret gitu. Iya boleh aja Kak, saya kan pakai Australia, Mas Gatot. Pakai sistem mereka, pakai kurikulum mereka, jadi pakai qualification framework-nya mereka lah. Iya. Karena paling gampang dinilai. Kan itu kepake semua kalau pakai International Qualification Framework atau Australian atau European itu udah bisa kebaca. Tapi kalau kita nggak ada credentialing-nya, nggak ada penyetaraannya repot. Saya pakai Australia jadi Australian Qualification Framework saya sejajarkan dengan KKNI. Jadi ini masuk di mana sih kalau di Australia gitu. Mudah-mudahan bisa mulai ditata. Siapa yang ngambil di mikro kredensial itu diakui sekian SKS untuk mata pelajaran ini di PENS gitu. Jadi forum ini kan bisa saling mengakui gitu loh. Ini apa lihat kurikulumnya gitu. Itu sih. Kurikulum loh Pak Gatot bukan mata aja. Jadi kurikulum untuk profesi untuk mikro gitu loh. Iya di kurikulum kan ada mata pelajarannya atau skillnya kan. Ada. Nah itu disitulah yang dibagi. Harus penuh Pak. Betul. Ya Bukan nyoba satu di ICA dengan Simolek gitu, udah jalan. Boleh. Bisa dibanyakin gitu. Izin Bu Juli, itu yang dimaksud kurikulum pelatihannya ya, Bu ya? Iya. Ya, oke. Jadi kurikulum pelatihannya nanti dipakai itu aja. Jadi dengan pakai itu
Ya mudah-mudahan kalau udah berapa lama saya lihat, nanti saya bisa ngajak Australia. Coba deh lihat, kamu pikir gimana ini gitu. Nah itu kan udah mulai. Kalau dia udah mulai itu gampang kebuka nanti Pak. Nggih. Tapi kan harus ada yang ngajak dulu. Tapi kalau saya nggak tahu medannya gimana mau ngajak? Ya, kalau nggak tahu medannya ke Palembang aja, Bu. Iya makanya. Ini orang yang Sidoarjo ya Mas. Iya. Iya, benar. Saya Surabaya, Bu. Iya. Saya Nggak pernah diundang loh sama pemerintah daerah Surabaya. Malah apa Oh, ASN masa depan coba tuh aku disuruh ngomong sama ASN. wih, keren. Luar biasa, Bu. Nggih. Siap, Bu. Bisa ya Pak Heru ya? Pak Reza, mungkin izin nanti bisa di-share materinya ya Pak ya, untuk kita Sudah collect saya dan juga kirim. kita berikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Reza. Bapak Ibu, Nanti saya apakah ada lagi yang mau didiskusikan dari materi Pak Reza sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Oke, cukup dari saya. Mungkin cukup ya Pak Reza ya. Baik, terima kasih Pak Reza atas paparan dan materinya. Nanti materinya akan di-share di chat ya, di kolom chat untuk bisa Ya. diinformasikan ke Bapak dan Ibu lebih luas lagi. Baik, terima kasih Pak Reza sekali lagi atas waktunya setelah sharing dan berbagi mengenai program yang ada di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dan peluang yang untuk siswa-siswi kita bisa berkuliah ya secara fleksibel. Nah, setelah ini saya akan minta Pak Gatot, Bapak Dr. Gatot Hari Priyopriyanto untuk sharing berkaitan dengan Sekolah Asia, berkaitan dengan apa yang akan disampaikan kepada rekan-rekan yang hadir pada kesempatan kali ini, di luar narasumber untuk bisa mendapatkan informasi lebih luas mengenai kesempatan magang dan lain